my YouTube channel with me, Roy Berti. Saat ini saya akan menginformasikan kepada Anda semua tentang virus pariwisata. Tetapi sebelumnya, karena ini masih ada kaitannya, saya akan ulas sedikit tentang dampak dari COVID-19 sebelum saya menginformasikan virus pariwisata. Jadi mungkin kita sudah tahu semua bahwa memang COVID-19 merusak tatanan kehidupan masyarakat, menghancurkan banyak hal. COVID-19 betul-betul mengubah kehidupan masyarakat. Yang dari biasanya bekerja harus tinggal di rumah. Yang biasanya bisa mendapatkan pendapatan dirumahkan, tidak ada pendapatan. Dampak yang lainnya, terlalu banyak orang yang meninggal karena COVID-19. COVID-19 tidak memilih. Tidak memilih dia laki-laki, dia perempuan. Tidak memilih dia orang yang sudah berumur maupun orang yang masih muda. Tidak memilih miskin, kaya, low economy atau middle economy class. Tidak memilih dia politisi, dia jenderal, dia masyarakat biasa, dia pengusaha, ataupun profesi lainnya. COVID-19 memakan korban terlalu banyak dan tidak memilih daerah. Seluruh dunia merasakan COVID-19. Dan yang lebih parah lagi, COVID-19 itu merusak perekonomian. Jadi daya beli masyarakat turun. Jika ini berkelanjutan terus, ini betul-betul akan kena resesi dunia dan ya itulah, hancurlah dunia ini. Kira-kira begitu ya, itu menurut pendapat saya. Dan saya pikir pendapat saya ini masuk di akal. Coba Anda bayangkan misalnya, jangankan pikir negara. Dalam keluarga aja, kepala keluarga kalau sudah tidak punya pekerjaan yang berhubungan dengan ekonomi, tidak punya pekerjaan, tidak ada uang, mau kasih makan apa? Begitu juga negara. Negara jika sudah tidak memproduksikan sesuatu atau menghasilkan sesuatu, mau kasih makan apa? Bayar PNS, harus buat program-program, itu terhenti semua ataupun jadi lambat. Jadi jika ini betul-betul dia panjang, ini yang sangat berbahaya ya. Jadi pendapat saya itu sudah betul bahwa ada kebijakan pemerintah di mana satu kata ya, new era, new normal. Jadi era baru, hidup normal, seperti itu. Meskipun ada di saat virus COVID-19 lagi sementara menjangkiti banyak orang. Usaha-usaha pemerintah, ya, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Sulawesi Utara, di seluruh dunia itu sudah sangat-sangat maksimal. Jadi apa yang harus dilakukan? Ini yang perlu saya informasikan. Soal virus pariwisata. Tapi sebelum saya jelaskan soal informasikan soal virus pariwisata, saya mungkin ambil sedikit ya ulasan soal pentingnya pariwisata. Pariwisata itu untuk Indonesia, untuk Sulawesi Utara adalah leading sector atau sektor utama yang akan menarik sektor-sektor lainnya. Jadi dengan pariwisata bagus, sektor-sektor lainnya itu bisa bagus.
Saya sudah mungkin memberikan beberapa contoh, tapi untuk saat ini juga bisa saya jelaskan sedikit ya. Jadi pariwisata ini, wisatawan butuh hotel, butuh untuk tempat mereka tinggal. Wisatawan butuh makan, jadi butuh restoran. Kemudian wisatawan butuh tempat untuk destinasi untuk yang mereka kunjungi. Saya ulas sedikit, hotel ada karyawannya. Hotel itu membutuhkan apa? Misalnya di restoran, ya, dalam hotel, dia membutuhkan beras, ikan, sayur, dan lain-lain. Semua ambil di mana? Ambil ke sektor lainnya. Karena memang pariwisata itu tidak bisa berjalan sendiri. Dia memang harus integrated dengan sektor-sektor lainnya. Baik sektor pertanian, perikanan, dan lain-lain. Kata virus pariwisata, saya dengar pertama kali beberapa hari yang lalu pada saat kami berkunjung ke dinas pariwisata. Dan kami mendiskusikan sesuatu dengan kepala dinas dan para kabid serta tim dari dinas pariwisata. Di saat itulah saya dapat informasi soal virus pariwisata yang dikatakan oleh kepala dinas pariwisata Pak Henry Kaichili. Kita harus memviruskan pariwisata. Yang namanya virus itu berjangkit. Kalau COVID-19 dia bisa menjangkiti 10 orang, 10 menjangkiti 100 orang. Kata Pak Kadis itu virus pariwisata itu dari 1 kita bikin 100, 100 bikin ribuan, ribuan jadi jutaan. Jadi awalnya saya kaget, ini virus pariwisata apalagi ini? Ternyata maksudnya Pak Kadis itu kita harus memviralkan. Jadi bukan hanya kita viralkan ini COVID-19, memviralkan virus pariwisata ini. Menjangkiti orang untuk kita terbuka akan pariwisata. Ya. Karena kita butuh yang saya bilang tadi, butuh pekerjaan, butuh uang. Ya, saya sudah berikan contoh di awal. Jika kepala keluarga aja tidak ada pendapatan, bagaimana dengan keluarga? Mau tidak makan 1 minggu, boleh puasa 40 hari. Masuk ke 41 hari sudah, pada roboh semua. Jadi itulah, dengan kita memviralkan virus pariwisata, virus satu ini yang menjangkiti orang-orang lain, yang berhubungan dengan pariwisata, bisa ekonomi kita itu dia kembali normal meskipun di saat COVID-19. Jadi sudah tidak salah kebijakan pemerintah pusat yang telah memutuskan untuk membuat yang namanya new era, new normal. Jadi era baru, hidup normal meskipun di saat COVID-19. Begitu juga Kepala Dinas Pariwisata Sulawesi Utara Pak Henry Kaichili mengatakan, ya kita juga di pariwisata harus buat virus ini supaya pariwisata dia bangkit. Dengan sendirinya banyak wisatawan datang, ya tentunya ada protap ya, jadi tidak akan mencelakai masyarakat, tidak ada mencelakai wisatawan. Jadi itu, dengan banyaknya masuk wisatawan, destinasinya hidup, hotelnya hidup, tour guide juga hidup, pekerja-pekerja pariwisata lain hidup, akhirnya ekonomi dia bangkit. Dan bukannya di pariwisata, saya bilang tadi, beras harus ambil di mana? Jadi petani sudah tidak susah lagi untuk menjual. Coba bayangkan misalnya beras banyak tetapi orang sudah tidak mampu untuk membeli. Ya.
Nah, jadi sekali lagi hal yang terpenting yang saya dapatkan di soal virus pariwisata, kita viralkan virus pariwisata, yang artinya ya semua masyarakat, kita semua, baik para stakeholder pariwisata, untuk membuka diri di soal pariwisata. Ya. Apakah dia pengusaha hotel, apakah dia pekerja karyawan, destinasi, pemilik destinasi, restoran, dengan mengikuti petunjuk-petunjuk pemerintah tentunya. Penerbangan misalnya, tentu ada protap yang, jadi wisatawan masuknya bagaimana, waktu saat tiba di bandara bagaimana, masuk hotel bagaimana, dijemput oleh guide bagaimana, tetap harus ikut protap. Jadi tetap sekarang kita harus viruskan ini pariwisata. At least we know, paling setidaknya kita sudah tahu ya, ini ada COVID-19, pemerintah sudah katakan jaga jarak, pakai masker, cuci tangan banyak, ya hindari kerumunan. Ya lakukan aja itu. Jangan sama orang Manado bilang itu kabal batu, bahaya. Ya. Jadi kita harus bangkit, viralkan yang namanya virus pariwisata. Sampai jumpa.